Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana Nuposo, NIM 1872150047 dengan dosen pengampu Ibu Ayu Amelia Eskom MPD MI Kom dengan mata kuliah Statistik semester 4. Di sini saya akan menjelaskan UTS statistik dan jawabannya. Yang pertama ada data atau enggak. Yang A, mean. Jadi mean kita masukkan dulu rumusnya, dan habis masukin rumusnya kita jumlahin angkanya atau datanya. Yang pertama kan datanya ada 33 ditambah 39 ditambah 43 ditambah 43 lagi ditambah 37 ditambah 45 dan seterusnya sampai datanya itu ada 20. Lalu ditambah semuanya, habis ditambah datanya itu lalu dibagi 20. Jadi hasilnya itu 944 dibagi 20 hasilnya 47,25. Lalu yang data B-nya ada median. Mediannya itu kita rumusin Mi sama dengan 20 ditambah 1 dibagi 2. Jadi hasilnya 21 dibagi 2 sama dengan 271. Lalu di bawahnya median 48 ditambah 50 dibagi 2 hasilnya 98 dibagi 2 lagi jadi hasilnya 49. Lalu yang C ada modusnya itu ada 3. Yang pertama 37, 50 dan 57. Soalnya itu modusnya itu nilai yang sering muncul. Lalu yang D ada kuintal. Jadi kuintalnya kita masukin datanya yang tadi yang ada 33 ditambah 37 ditambah 37 ditambah 37 ditambah 39 itu hanya kuintalnya 1, 5 data aja. Lalu kuintal yang kedua ada 5 data dari 43 sampai 48. Lalu kuintal yang ketiga ada 50 sampai data yang kelimanya itu ada 53. Lalu yang kuintal yang keempat kita ada 55 sampai yang kuintal terakhirnya itu data yang terakhirnya itu 57. Jadi kita pisah-pisahin ada data 1, data 2, data 3 sampai data 4. Lalu kuintal pertamanya itu kita jumlahin 39 ditambah 43 dibagi 4 hasilnya 41. Lalu kuintal yang kedua kita juga jumlahin 48 ditambah 50 sama dengan 40 dibagi 4 hasilnya 49. Lalu kuintal yang ketiganya itu kita 53 ditambah 57 dibagi 4 hasilnya 53. Kenapa kuintalnya itu 39 ditambah 43? Jadi kita ambil data yang kelima sama yang data keenam. Jadi 39 ditambah 43 itu hasilnya 41 kan dibagi 4. Lalu kuintal yang kedua kita juga ngambil data yang ke 10 sama yang ke 11. Lalu yang kuintal yang ketiga kita ngambil yang data 15 sama yang ke 16. Jadi kita rumuskan lagi. Kuintal yang pertama sama dengan 1/4 dibuka kurung 20 ditambah 1 tutup kurung, jadi hasilnya 1/4 buka kurung 21 tutup kurung dan hasilnya 5,25. Kenapa 5,25? Karena kan
20 ditambah 1 itu kan 21, lalu dibagi lagi menjadi dibagi 1/4 hasilnya 5,25. Lalu yang ditambah lagi dibawain lagi kuintalnya itu 39 ditambah 43 per 2 atau dibagi 2, hasilnya 82 dibagi 2, jadi hasilnya lagi ada 41. Sama ya, yang di atas kuintalnya itu totalnya 41. Lalu kuintal yang kedua itu sama dengan setengah dikali buka kurung 20 ditambah 1 tutup kurung, lalu di bawahnya lagi setengah tutup buka kurung 21 tutup kurung, hasilnya 10,5. Sama ya kayak yang tadi di atas. Lalu ditambahin lagi setengah ditambah 21 sampai dengan hasilnya 10,5. Jadi kita masukin lagi tuh yang kuintal keduanya 48 ditambah 50 per 2 atau dibagi 2. Nah, terus hasilnya 98 dibagi 2, hasilnya itu ada 49. Sama ya, hasilnya 49. Lalu kuintal yang ketiga ada, kita itu bagiin 3/4 dibuka kurung 20 ditambah 1 tutup kurung, lalu di bawahnya 3/4 buka kurung 21, kan 20 tambah 1 itu kan 21, jadi di bawahnya 63 itu dihasilin ya, diper atau dibagi 4, jadi hasilnya 15,75. Lalu yang di bawahnya itu dijumlahin lagi 53 ditambah 53 ditambah 57 dibagi 4, jadi hasilnya 27,5. Sama ya, yang kuintalnya di atas ini ada 53 hasilnya. Jadi yang ada destilnya itu kita ambil yang data yang ke-6. Kita masukkan rumus datanya dulu dari 33 ditambah 37 ditambah 37 sampai seterusnya sampai data yang ke-20 ada 57. Jadi kita masukkan rumusnya dulu, DI ditambah I tutup kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 10. Jadi kita D6 nya itu sama dengan 6 dikali buka kurung 20 ditambah 1 tutup kurung dibagi 10, hasilnya 12,6. Lalu D6 nya di bawahnya ada 50 ditambah 0,3, lalu kita buka kurung lagi ada 50 dikurang 50, lalu tutup kurung, hasilnya D6 nya 50,3. Kenapa 50 dikurangi 50? Kan hasilnya dari 12,6 dibagi 10 ya, sama hasil yang lalu yang ke F ada presentil P10 dan P20. Jadi kita cari yang P10 dulu, sama dengan 10 dikali 20 buka kurung 20 ditambah 1 tutup kurung dibagi 100. Nah, terus P10 yang di bawahnya 10 tutup kurung 21 dibagi 100, jadi hasilnya 210 dibagi 100, hasilnya 2,1. Jadi
P10 nya di bawahnya lagi ada 37 ditambah 0,1. Nah terus dibuka 37 dikurang 37 hasilnya 37,1. Lalu kenapa hasilnya ada 37? Karena kita ngambil yang data yang keempat. Lalu P20 nya 37, P20 nya ada sama dengan 20 buka kurung 21 tutup kurung dibagi 100. Lalu hasilnya 420 dibagi 100 sama dengan 4,2. Itu yang P20. Di bawahnya lagi 27 ditambah 0,2 hasilnya buka kurung 39,37 tutup kurung. Dan P di 20 di bawahnya ada 37 ditambah 0,2 tutup kurung buka kurungnya hasilnya 2. Jadi P20 di bawahnya ada 37,0,4. Kenapa 0,4? Karena dia dihasilkan 0,2 dikali 2 hasilnya 37,04. Yang G rata-rata simpanan. Kita rumuskan kan X sama dengan 47,2. Kenapa 47,2? Karena kita ngambil hasil dari atas. Lalu kita susun lagi datanya yang awal ya, sampai yang data terakhir dari 33. Data yang ke-20 nya ada 57, tapi di sini kita masukkan 33 dikurangin 47,2 ya. Nah terus dibagi 20. Kalau semuanya datanya udah dimasukin sampai terakhir datanya ada 57. Lalu RS yang pertama kan kita masukkan lagi kan udah dijumlah nih yang RS yang data pertama. Nah ini data yang keduanya nih kan hasilnya kan 14,2 ada ditambah 10 koma 2. Nah terus ada ditambah lagi 10,2 ditambah 10,2 sampai data yang terakhir ada 9,8. Jadi kita jumlahin, ada hasilnya 126 dibagi 20. Jadi hasilnya 6,3. Lalu yang H standar deviasi. Nah, standar deviasi kita jumlahin data yang tadi di atas kan 33 dikurangin 47,2 kan ada ini bedanya dia ada pangkat 2 nya ya. Lalu ditambah-tambahin sampai data terakhirnya itu ada 55 dikurangin 47,2 pangkat 2 ya. Lalu dibagi 20. Jadi hasilnya itu sama kayak di data pertama di atas, tapi bedanya kita taruh rumusnya 2 tutup kurung XI dikurangin X. Itu kita jumlahin, habis sudah dijumlahin dibagi lagi 20. Lalu hasilnya dari atas yang SD-nya yang keduanya itu kan udah dijumlahin. Nah hasilnya ada data yang pertama itu 201,64 ditambah 104,01.
04 sampai data terakhir yang data 20-nya itu jumlahnya ada 96,4. Lalu kita bagikan lagi 20. Jadi SE nya itu kalau udah dijumlahin ada hasilnya 1067,284. Jadi SD yang di bawahnya diakarin dulu ya. Jadi akarnya itu jumlah yang di atas tadi itu kan ada 1067 ditambah 284. Jadi hasilnya 32,669. Yang yang I ada koefisien varian. Lalu kita masukin KF sama dengan 32,669 dibagi 47,2 dikali 100 sama dengan hasilnya 69. Jadi kita ngambil kan jumlah yang SD nya itu kita masukin yang ke pertama, lalu dibagi sama yang hasil yang data ini ya, yang 47,2 lah. Jadi habis sudah dimasukin datanya yang K, koefisien kemiringan, atau kan ada koefisien yang pertama 1 dikali atau buka kurung 47,2 dikurangin 48 tutup kurung dibagi hasil yang tadi kan ada koefisien yang atas nih yang SD, lalu 32,669. Nah, terus koefisien kemiringnya yang di bawahnya ada sama dengan kan 1 dikurangin min 0,8 tutup kurung. Kenapa? Itu hasil yang di atasnya 1 dikali 47,2 ya. Nah terus dibagi 32 dikurangi 669. Jadi hasilnya ada min 0,025. Yang kedua ada data kelompok. Pertama kita cari yang A, banyaknya kelas. Jadi berikut adalah nilai ujian yang sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Kan di sini ada datanya 80. Jadi data yang paling kecilnya itu ada 35. Nah, terus data yang besarnya ada 99. Lalu kita kisarannya itu 99 dikurangin 35 hasilnya 64. Yang A kita cari banyaknya kelas 1 ditambah 3,3 dikali log buka kurung N tutup kurung. Lalu kita di bawahnya sama dengan 1 ditambah 3,3 log buka kurung. Ini data banyaknya ya, 80 tutup kurung. Jadi hasilnya di bawahnya itu 7,8. Lalu kita hasilin lagi ada 7. Jadi banyaknya kelasnya itu ada 7. Yang B nya panjang kelas. Jadi panjang kelasnya kan 64 dibagi 7 hasilnya 9,14. Jadi panjangnya kelasnya itu ada 10. Nah, yang C daftar distribusi frekuensi. Lalu kita
bikin datanya dulu atau kolom. Kan kolomnya yang pertama ada nilai, ada XI, lalu kolom yang kedua frekuensi atau ada F. Nah, terus kolom yang ketiga ada titik tengah atau X. Lalu kolom yang keempat ada F dikali X. Jadi frekuensi dikali nilai. Lalu data yang kelima atau enggak, kolom yang kelima ada F kumulatif. Kan kita jumlah kelompok. Kolom yang pertama itu ada 31 dikurangin 40. Kan ini kan ya, kita jumlahin yang hasilnya di sini tadi kan. Jadi kita masukin ke kolomnya kayak gini ya, sampai ada 100. Kenapa 100? Soalnya kan kita mulainya dari 31. Nah, 31 kita kolom yang ke bawahnya kan ada 41. Ini dihitungnya ada 10 kelas ya. Soalnya kan tadi hasilnya 10 panjang kelasnya. Lalu frekuensinya ada misalnya 2, 3, 5, 13, 24, 21, 12. Jadi ini kan frekuensi. Kenapa data frekuensi hasilnya ada 80? Karena kan biasanya 35 kita hitung ada berapa banyaknya. Nah, terus 36 ada berapa banyak. Nah, kita hitung sesuai enggak sama data sebelumnya. Data sebelumnya kan 80. Lalu kolom yang ketiga itu kita carinya kan titik tengah atau X. Nah, titik tengahnya itu kan sama yang hasil yang tadi ya, 35,5. Nah, kita jabarkan di bawahnya sampai 9,5. Dan Fx ya, F frekuensi dikali nilai. Jadi kan 3,5 dikali 2 hasilnya 20, di hasilnya 71. Nah, sampai kolom bawahnya juga sama ya, dikalikan aja. Misalnya 45,5 dikali 3 hasilnya berapa? Nah, masukkan ke tabel. Lalu tabel yang terakhir ada F kualitatif. Jadi F kualitatif itu banyaknya data juga, tapi dikalikan sama yang frekuensi ada 2, 6, 10, 24, 48, 42 sama 46. Oh iya, data yang ini kan frekuensi sama nilai kita jumlah hasilnya ada 670,62. Lalu yang D mean, kita masukkan rumusnya X ditambah yang kayak gini, jadi sama dengan 670,2 dibagi 80. Kenapa? Kan kita masukkan data yang tadi nih, jumlah yang dari frekuensi dikali F. Nah, jumlahnya kan kita masukkan sini dibagi sama hasil datanya 80. Jadi hasilnya totalnya ada 382. Yang E ada median. Median kita masukkan rumusnya ada M sama dengan B ditambah P. Lalu buka kurung setengah N itu nilai banyaknya data dikurangin frekuensi. Nah, terus dibagi frekuensinya juga. Jadi yang itu di bawahnya
67,0 ditambah 10 buka kurung 1/4 dibagi atau tutup buka kurung lagi kan 80, tutup kurung, nah terus dikurang 13, lalu dibagi semuanya 14. Kenapa 13? Kita ngambil data yang keempat, ada 13, lalu dijumlah tuh, habis itu dijumlah hasilnya kita masukin data yang sama ya, referensinya 67,0 ditambah 10 kan ya, ini kita bulatkan aja ya kan, soalnya sebenarnya kan ada 67,2, kita bulatin aja jadi 67,0. Nah terus kan ditambah 10 tutup buka kurung 40 dikurangin 13 dibagi 14. Kenapa 40? Kita ngambil data pertama, lalu dijumlah ada 67,0 ditambah lagi 10, jadi hasilnya kan ini udah nih 40 dikurangin 13 hasilnya 27 dibagi 14. Nah kita masukin lagi sama data yang kayak tadi, 67,0 ditambah, nah hasilnya ini, jadi hasilnya itu ada 19,28. Nah kita jumlahin lagi, hasilnya ada 68,92. Yang F ada modusnya itu ya, kita masukkan rumus, ada B ditambah P buka kurung D1 tutup kurung dibagi D1 ditambah D2, jadi mau yang di bawahnya mau sama dengan 67,0 ditambah 10, kan kita masukin data yang pertama yang di median yang ada 67,0, nah terus ditambahkan 10, kita buka kurung 13 dikurangin 24 dibagi 13 dikurangi 14 ditambah lagi 13 ditambah 24. Nah kenapa kita ngambilnya 13 sama 24? Jadi kan ini di kolomnya, kita ngambil kolom di referensinya itu ada kolom keempat sama yang kolom kelima di bawahnya, lalu habis itu kita jumlahin, hasilnya ada 6, kita jumlahin, masukin data referensinya ada 67,0 ditambah 10, hasilnya itu kan udah dijumlahin 13 dikurangin 24 hasilnya 11, lalu ini di bawahnya kan juga ada dijumlahin dibagi 24, jadi hasilnya 71,58. Yang G ada kuintal, kita cari ada kuintal 1, kuintal 2, dan kuintal 3. Nah kita masukkan rumusnya, habis udah masukin rumus kuintal kita masukin cari kuintal yang pertama. Kuintal yang pertama itu 60,5 ditambah 10. Kenapa 60,5? Kan ada hasilnya yang tadi tuh yang di atas. Mana nih hasil kita, hasilnya tuh di atas tapi dibulatkan lagi ya. Nah terus kuintal pertama 60,5 ditambah 10 lalu dibagi 7,5 dikali 7,5 dibagi 26, jadi hasilnya
60,5 ditambah 1,5. Ini hasil dari 10 dikali 7,5 dibagi 26. Nah kan hasilnya jadi 1,5. Nah 1,5 ditambah 60,5 dijumlahin jadi hasilnya 62. Lalu kita cari kuintal yang kedua. Kuintal yang keduanya itu kita masukin frekuensi yang sama. Yang frekuensinya kan ada 67,0 ditambah 10 dikali 40 dikurangin 13. Itu data yang frekuensi yang keempat sama yang kelima. Nah lalu dibagi 15. Dan kuintal di bawahnya, kuintal yang kedua di bawah dijumlahin 67,0 ditambah 10 hasilnya ada 26 dibagi 15. Nah sama dengan 67,0 ditambah 21,8. Hasilnya 88,8. Kenapa ini 21,8? Kan dijumlah ya, itu perhitungan dari atas. Nah terus kita cari yang kuintal ketiga. Nah kuintal ketiga kan kolomnya ini kan ada 80,5 ya, kita masukin dibulatkan aja, jadi kan ini ada hasilnya 88,8, kita bulatkan jadi 80,5 ditambah 10 dikali lagi 60 dikurangin 24 dibagi 42. Ini data yang 24 sama 42. Data frekuensi di sama data ekualitas. Kan habis udah itu cari lagi kuintal yang ketiga di bawahnya sama dengan 60,5 ditambah 10 buka kurung 36 dibagi 18. Itu kan udah dijumlahin hasilnya dari 60 dikurangin 24 ya, terus dibagi 18. Habis itu udah dibagi semuanya dijumlahin, ada kita masukkan 80,5 ditambah 20, kan udah dijumlahin, ini dibagi ditambah dikali, jadi jumlahnya ada 100,5. Yang H ada destil. Kita cari destil yang ke-7 dan ke-9. Destil yang ke-7 yang pertama 7,80. Kenapa 80? Karena data banyaknya siswa atau data yang tadi di atasnya ada 35 sampai 80 itu. Sampai 99. Dan kita masukkan rumusnya. Habis sudah masukkan rumusnya, kita hitung 80,5. Hasil yang ini yang kuintal yang ketiga adalah 80,5 ditambah 10, lalu buka kurung 56 dikurangin 24 dibagi 28 sama dengan 80,5 ditambah 10 buka kurung 7 dibagi 28. Kenapa 28? Karena kita ngambil data yang ke di sini nih. Habis itu kan udah tuh 28. Nah
jumlahnya 80,5 ditambah 2,5 hasilnya 83. Kenapa 2,5? Kan udah dihitung tuh. 80,5 ditambah 10 dikali 7 dibagi 28 hasilnya ini ya 2,5. Jadi 2,5 ditambah 80,5 hasilnya 83. Lalu kita cari destil yang destil 9-nya. Destil 9-nya kan kita masukin lagi 9 dikali 80 dibagi 10 hasilnya 72. Nah, destilnya itu kita masukkan rumusnya. Habis sudah masukkan rumusnya, kita jumlahin 90,5 ditambah 10. Kenapa 90,5? Udah dibagi sama 9,8. 9 dikali 8 dibagi 10. Jadi kan 27. Nah, kita masukkan. Kenapa? Tuh, karena 90,5. Kita bulatkan aja ya. Nah, terus buka kurung 72 dikurangin 42 dibagi 8. Jadi 90,5 ditambah 10 di buka kurung dikali 30 dibagi 8. Ini hasil dari 72 dikurangi 42. Hasilnya 30. Nah, terus kita masukkan lagi 90,5 ditambah 37,5. Kenapa 37,5? Dibagi ini ya. Hasilnya 90,5 ditambah 10 dikali 30 dibagi 8 hasilnya 37,5. Nah, terus hasilnya itu hasil yang terakhir ada 128. Lalu kita cari yang I, presentil. Presentilnya itu kita cari P10 dan P20. Nah, kita hitung dulu yang P10-nya ada 10 dikali 80 dibagi 100 sama dengan 8. 80-nya itu data banyaknya ya. Lalu P10-nya di bawahnya 57,0 ditambah 10 dikali 8 dibagi 5 dikurangin 3. Lalu sama dengan 57,0 ditambah 10 dikali 3,3. 3 bagi 3. Kenapa 3 bagi 3? Kan ini 8 kurang 5 hasilnya 3. Lalu dibagi 3. Nah, terus kita masukin 57,0 ditambah 10 hasilnya 67. Nah, terus kita cari yang P10 P20 P90 yaitu 90 dikali 80 dibagi 100 hasilnya ada 72. Jadi P90 sama dengan 90,5 ditambah 10 buka kurung 72 dikurangin 47. Ini kayak sama ya, kayak destil dibagi 8. Nah, terus dimasukin lagi 90,5 ditambah 10 lalu buka kurung 30 dibagi 8 hasilnya 90,5 ditambah 37,5. Nah, hasilnya 128. Ini P90 sama kayak destil yang ke-9 ya hasilnya. Jadi kita cari J, rata-rata simpangan atau singkatnya RS. Lalu kita masukkan rumus
habis kita udah masukkan rumusnya semua, kan habis itu dibagi, rumusnya kan ada dibagi banyaknya data. Lalu habis itu kita bikin tabelnya. Tabelnya itu kolom yang pertama ada titik tengah atau X, lalu kolom yang kedua ada frekuensi atau FI, nah terus ada X per, nah terus XI dikurangin X pangkat itulah. Jadi kan ini tahu lah titik tengahnya itu ada 35,5 sampai 95,5. Nah terus ini frekuensinya juga sama, kolomnya ada 2, 3, 5 sampai 12, jumlahnya ada 80. Nah X nya kayak gini, jumlahnya itu 8,382. Kenapa 3, ini karena dikali ini ya, hasilnya dikali kolom yang pertama, jadi ada hasilnya kan 27. Ini yang kolom yang XI dikurangin X, 27,11 118 itu dikalikan aja 8,382 dikali 2 sampai seterusnya sampai kolom yang terakhir yang 8,38 dikali 12 hasilnya 87,118. Nah terus kolomnya ini nih, kolomnya XI dikurangin X, hasilnya kita jumlahin yang data pertama sampai data terakhir. Kan data pertamanya ada 27,118. Nah sama yang data terakhirnya 87,118 dijumlahin sama yang ini, jadi hasilnya 399,818. Jadi RS nya kita masukkan rumusnya, habis masukkan rumusnya kita jumlahin datanya. Data yang kolom XI dikurangin X nya itu ada 399,818 dibagi 80, hasilnya 4,997725. Lalu yang kita cari standar deviasi. Kita masukkan rumusnya ini, ada rumus pertamanya sampel, yang kedua ada populasi. Nah kita masukkan, bikin dulu tabelnya ada titik tengah, frekuensi, ada XI pangkat 2, FI dikali XI, lalu kolom yang tabel yang terakhir FI dikali XI pangkat 2. Kalau yang tabel yang pertama dan keduanya kan sudah tahu cara hitungnya. Lalu yang kolom ketiga itu yang XI pangkat 2 kita kalikan aja, ini dikalikan 35 dikali 2 dikali pangkat dipangkat, jadi hasilnya 1260,25 sampai hasilnya yang data terakhirnya itu kok tabel terakhir ada 918,25. Jadi FI kali XI kan ini jumlahnya ini dikali hasilnya 71. Nah terus hitung datanya semua yang X sama FI, jadi dihitung, habis itu data terakhirnya ada 1146. Lalu kita jumlahin dari 71
yang sampai 1146. Jadi jumlahnya ada 60 90 690. Lalu yang terus tabelnya itu FI dikali XI pangkat 2. Nah kan XI kita cari sama yang frekuensinya dikali itu 71 dikali 2 pangkat 2, hasilnya 250,5 sampai seterusnya. Nah terus dijumlahin hasilnya ada 5999,30. Habis bikin tabel kita cari standarnya itu, kita masukkan rumusnya. Habis masukkan rumus kita jumlahin akar 5,999,30 dikurang buka kurung 670,62 tutup kurung pangkat 2 dibagi 80. Nah, terus kita dibagi lagi 80 dikurangin 1, 80-nya itu banyaknya data. Lalu S-nya di bawah kita cari lagi pangkat, kan pangkat tuh akar 5,999,30 dikurangin jumlah yang tadi itu yang 670,62 dibagi pangkat 2. Jadi hasilnya 1988,156 dibagi banyaknya data itu ada 80 dikurangi dibagi 79. Nah, terus kita masukin lagi datanya akar 5,999,30 dikurangin 44,973,118 itu hasilnya yang dari 1988156 dibagi 80 ya. Nah terus hasilnya ada 44937,11 dibagi 79. Jadi hasilnya akar 219,656012. Jadi hasilnya ada 14,82079. Jadi variansinya standar pangkat 2 hasilnya 219,6561. Lalu yang L-nya kita ada koefisiensi varians. KF kita masukkan rumusnya ada standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100% sama dengan 14,82079 dibagi 86,92 dikali 100% hasilnya 0,150 dikali 100 hasilnya 21,5%. Yang M ada koefisien kemiringan atau singkat buka kurung A pangkat 3 tutup kurung. A pangkat 3 kita masukkan rumusnya X dikurangin
modus mau dibagi standar atau S, sama dengan kita hituin 68 dibagi 68,92 dikurangi 68,92 dibagi 14,82079. Jadi hasilnya 0 dibagi 14 82079 hasilnya 0 ya, 0 hasilnya 0. Nah, terus yang N, koefiensi Kurtolis, buka kurung A pangkat 4 tutup kurung, lalu A pangkat 4 sama dengan 1/2 buka kurung kuintal ketiga dikurangin kuintal 1. Nah, terus tutup kurung dibagi personil 90 sama yang dikurangin personil 10. Diketahui kuintal yang ketiga ada 100,5. Nah, terus yang kuintal kesatunya ada 62. Jadi yang personil yang persentil yang ke-10 ada 67, persentil yang ke-90 ada 128. Jadi karena 0,128 lebih banyak dari 0,223, maka model kurvanya adalah runcing atau leptokursitis. Lalu yang O ada skor Z1I dan skor T. Kita masukkan rumusnya ZI sama dengan XI dikurangi frekuensi dikurangi X dibagi standarnya, sedangkan skor T sama dengan 10 ZI ditambah 50. Lalu kita bikin table perhitungan skor baku dan skor T. Kan persentil ke-10 ada 67, persentil yang 90-nya ada 128. Karena 0,128 lebih banyak dari 0,263, maka model kurvanya adalah runcing atau biasa disebut juga leptokurtis. Yang O ada skor ZI dan skor T. ZI sama dengan masukkan rumusnya frekuensi dikurangin X dibagi standarnya. Lalu sedangkan skor T sama dengan 10 ZI ditambah 50. Lalu kita bikin table perhitungannya ada skor baku dan skor T. Nah, kan tabel yang pertama, kedua, dan ketiga kan sudah tahu. Lalu tabel yang keempatnya itu kan ada S. Jumlahnya kan ada 14,82027. Ini kenapa 14,82079 itu hasil dari yang ini, yang hasil convention variance. Jadi yang tabel yang kelima ada ZI, kita cari dari kita data yang
kan ini hasilnya kan 2,711 itu kita cari yang ini dikurangin aja. Nah terus ada T kan ada hasilnya 77,11. Nah dikurangin data yang S sama yang frekuensi, yang X yang ada itulah. Nah terus kita bikin X1 sama dengan 35,5. Nah terus ada ZI sama dengan frekuensi, masukkan rumusnya X. Nah terus dibagi S sama dengan 35,5 dikurangin 8,382 dikurangin 14,279. Nah terus hasilnya 1,2897 dibagi 14 279. Nah terus hasilnya ada 0,12345. lalu kita bulatkan, hasilnya ada 0,1234 dari hasil yang 1,8297 dibagi 14,8279. Lalu T-nya 10 buka kurung dikali 0,1234 tutup kurung ditambah 50, hasilnya 51,234. Lalu X yang kedua ada 45,5, jadi 45,5 dikurangin 8,382 dibagi 14,8279, hasilnya 2,504. T-nya sama dengan 10 ditambah dikali atau buka kurung 2,504 tutup kurung ditambah 50, hasilnya 75,4. Lalu X yang ketiga sama dengan 55,5 dikurang 8,382 dibagi 14,8279, hasilnya ada 3,179. Nah terus T-nya sama dengan 10 buka kurung atau dikali 3,179 tutup kurung ditambah 50, hasilnya 81,79. Nah terus X yang keempat ada datanya 65,5, jadi 65,5 dikurangin 8,382 dibagi 14,8279, hasilnya 57,18. Ya terus T-nya ada 10 dikali atau buka kurung 57 dikurangin 118 tutup kurung ditambah 50, hasilnya 62,118. Nah terus X yang kelima ada datanya 75,5, jadi 75,5 dikurangin 8,382 dibagi 14,8279, hasilnya 4,528. Lalu T-nya 10 dikali atau buka kurung 4,528 tutup kurung ditambah 50, hasilnya 10,03. X yang keenam ada datanya 85,5, jadi 85,5 dikurangin 8,382 dibagi 14,8279, jadi hasilnya
5,203. Lalu T-nya ada 10 dikali buka kurung 5,203 tutup kurung ditambah 50 hasilnya 102,03. X yang ketujuh datanya ada 95,5. Jadi 95,5 dikurangin 8,382 dibagi 14,8279 hasilnya 72,297. Jadi T-nya sama dengan 10 dikali buka kurung 72,297 tutup kurung ditambah 50 hasilnya sama dengan 77,297. Sekian hasil yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam.